Di kantor, suasana tampak normal dari luar, tetapi di dalam ruang kerja Reza sedang terjadi pergolakan besar. Reza baru saja mendapatkan laporan dari seorang staf medis yang ia percaya. Fakta mengejutkan terungkap, pendonor hati untuk Aurel sebenarnya adalah Mirsa. Kebenaran ini membuat hatinya bergetar hebat, bercampur antara rasa terharu, cemas, dan marah pada diri sendiri karena tidak menyadarinya lebih cepat. Reza kemudian memanggil Mirsa ke ruangannya. Wajahnya terlihat serius, penuh tekanan batin. Ketika Mirsa masuk sambil membawa beberapa berkas, Reza menatapnya lekat seolah ingin menembus dinding yang selama ini Mirsa bangun untuk menutupi pengorbanannya. Reza dengan suara bergetar menanyakan kebenaran itu, namun Mirsa hanya terdiam lalu dengan cepat mengalihkan pembicaraan mencoba menutupi fakta dengan alasan seadanya. Di balik ketenangannya, Mirsa sebenarnya dilanda kegelisahan. Hatinya berdebar hebat, tubuhnya kaku, dan matanya tak berani menatap langsung. Ia tahu semakin lama kebenaran ini disembunyikan, semakin berat pula bebannya. Tetapi baginya, pengorbanan itu dilakukan dengan tulus tanpa mengharap balasan atau pengakuan. Sementara itu, di sisi lain, Reza juga berhasil membongkar kebohongan yang selama ini menutup mata banyak orang. Ia menemukan bukti bahwa Ranti yang mengatur semua membayar Susan untuk berpura-pura sebagai pendonor. Reza bahkan menyaksikan sendiri pertemuan antara Ranti dan Susan, di mana sejumlah uang berpindah tangan. Fakta ini membuat darah Reza berdesir. Pertemuan dengan Ranti pun terjadi. Reza menatapnya dengan sorot penuh kekecewaan, menanyakan maksud di balik semua rekayasa itu. Ranti awalnya mencoba mengelak, namun kemudian ketahuan semakin terpojok ketika Reza menunjukkan bukti. Wajah Ranti memucat, tubuhnya gelisah, bibirnya bergetar mencari alasan. Namun kali ini tidak ada lagi yang bisa menutupi kebohongan. Di saat bersamaan, Mirsa tanpa sengaja mendengar percakapan itu dari balik pintu. Air matanya menetes pelan. Ia semakin merasa terhimpit. Kebenarannya sudah terbongkar, tetapi hatinya belum siap untuk menghadapi segala konsekuensinya. Ia tahu saat Reza memandangnya dengan tatapan penuh penghargaan dan kasih sayang, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ruangan itu penuh dengan ketegangan. Reza kini berada di persimpangan, harus menghadapi pengkhianatan Ranti sekaligus berjuang meyakinkan Mirsa agar tidak lagi menutupi pengorbanannya. Di satu sisi, ia merasa bahagia karena menemukan sosok yang begitu tulus untuk Aurel. Namun di sisi lain, hatinya hancur melihat Mirsa terus mengingkari dirinya sendiri demi menjaga ketenangan orang lain. Setelah semua percakapan panas dengan Ranti selesai, Reza kembali ke ruangannya. Pikirannya masih bercampur aduk, namun hatinya sudah bulat. Ia tidak bisa membiarkan Mirsa terus merasa sendirian memikul beban ini. Ketika Mirsa masuk, suasana mendadak hening. Hanya suara langkah kakinya yang pelan terdengar di ruangan luas itu. Mirsa menunduk, seakan takut bertemu pandang. Reza berdiri tak jauh darinya, tatapannya penuh keraguan, tetapi juga diliputi rasa kagum. Hening panjang membuat udara terasa berat. Reza akhirnya melangkah mendekat. Ia berdiri tepat di hadapan Mirsa, lalu dengan suara lembut namun tegas ia berkata bahwa ia sudah tahu kebenarannya. Mirsa spontan terkejut, tubuhnya menegang, matanya terbelalak, lalu segera mencoba mengelak dengan alasan tipis. Namun sebelum Mirsa sempat melangkah pergi, Reza menahan dengan satu kalimat singkat. Ia tidak meminta penjelasan, tidak menekan dengan pertanyaan, tetapi justru berjanji. Ia mengatakan rahasia itu akan ia simpan rapat, tidak akan pernah keluar dari mulutnya, sampai suatu saat Mirsa sendiri siap untuk mengaku. Mirsa menunduk semakin dalam.
Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya jatuh juga, membasahi pipinya. Tangannya bergetar, dadanya sesak, hatinya campur aduk antara lega dan takut. Selama ini ia menanggung semua beban sendirian, tetapi kini ada seseorang yang bersedia berbagi tanpa syarat, tanpa paksaan. Mata Reza ikut berkaca-kaca. Baginya, keberanian dan ketulusan Mirsa terlalu besar untuk diabaikan. Ia hanya ingin menjaga dan melindunginya. Meskipun itu berarti harus menekan keinginannya sendiri untuk memberitahu dunia. Momen itu begitu hening namun syarat dengan perasaan. Dua jiwa yang sama-sama terluka kini berdiri saling berhadapan, disatukan oleh rahasia yang terlalu dalam untuk dibagi, tetapi juga terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Dengan wajah penuh panik, suasana kamar seketika berubah menjadi medan pertarungan batin. Karina berdiri membelakangi Radit, menatap kosong ke arah cermin. Dari pantulan kaca terlihat wajahnya yang hancur sekaligus sorot marah yang berapi-api. Radit mencoba meraih tangan Karina, namun Karina menepis dengan kasar. Suara Karina pecah, penuh kemarahan bercampur luka. Ia menuntut pengakuan, menuntut kejujuran yang selama ini ditutup-tutupi. Semua kecurigaan akhirnya terjawab, dan yang ia lihat dengan mata kepala sendiri sudah cukup menjadi bukti. Kata-katanya keluar terbata, bercampur tangis dan amarah. Radit tak mampu menjawab dengan lantang. Suaranya pelan, penuh rasa bersalah. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin melindungi Karina dari rasa sakit yang lebih dalam. Namun alasan itu hanya membuat Karina semakin marah. Baginya, kebohongan tetaplah kebohongan. Kamar yang biasanya menjadi ruang penuh kehangatan kini berubah dingin. Karina berjalan mondar-mandir, kedua tangannya gemetar, air matanya terus jatuh. Radit berusaha mendekat, namun Karina kembali menjauh, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Karina akhirnya mengucapkan kata-kata yang membuat Radit terdiam membisu. Ia menyebut Mirsa bukan sekadar orang biasa, melainkan sahabat yang dulu ia percaya.